Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pertempuran Bandung Lautan Api. Anggota kelompok kami terdiri atas 6 orang, yaitu saya sendiri Arfi Daniswara dari absen 4, Saya Gani Rashid dari absen 6. Saya Haliza Oktaviani absen 7. Saya Muhammad Fatih Raditya absen 18. Saya Nadia Salsabila absen 22. Saya Raditya Danisara absen 26. Presentasi kami terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua latar belakang pertempuran, yang ketiga jalannya pertempuran, dan yang terakhir akhir dari pertempuran. Pendahuluan. Jadi peristiwa Bandung Lautan Api itu adalah peristiwa kebakaran yang besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pasukan Inggris sebagai wakil sekutu masuk ke Indonesia. Mereka datang dengan misi untuk membebaskan warga Eropa yang menjadi tawanan perang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, serta memulihkan tatanan di seantero Indonesia sampai Belanda dapat mengelola kembali bekas kawasan jajahan itu. Pasukan sekutu masuk ke kota-kota besar di Indonesia, termasuk kota Bandung. Pasukan Inggris, bagian dari Brigade MacDonald, tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah Republik Indonesia sebenarnya sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali TKR, diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Pada malam tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari kemudian, MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum tentara sekutu agar Tentara Republik Indonesia atau TRI mendorong TRI untuk melakukan operasi Bumi Hangus. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah latar belakang pertempuran. Latar belakang yang pertama yaitu tuntutan pada masyarakat Bandung dari Brigade MacDonald untuk menyerahkan semua senjata dari hasil melucuti senjata tentara Jepang pada pihak sekutu. Yang kedua, ultimatum dari sekutu dengan perintah untuk mengosongkan kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Dan yang ketiga, tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi dua, yakni utara dan selatan. Yang keempat, rencana untuk membangun ulang markas sekutu di kota Bandung. Yang ketiga yaitu jalannya pertempuran. Pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas artileri konstruksi Winkel atau ACW yang sekarang menjadi Pindad, dan terus berlangsung sampai kedatangan pasukan Inggris, Brigade MacDonald, dan tentara Belanda di Bandung pada 12 Oktober 1945. Mereka menuntut agar seluruh senjata api yang dimiliki oleh warga diserahkan kepada mereka. Selain melucuti senjata, mereka juga meminta bantuan untuk membebaskan tentara Jepang dan tawanan Eropa. Seperti di kota-kota lain, di Bandung pun pasukan sekutu dan Nika melakukan teror terhadap rakyat, sehingga terjadi pertempuran-pertempuran. Menjelang 2 November 1945, pasukan Nika semakin merajalela di Bandung. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari tawanan pun mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan senjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari.
Kemudian, pada malam tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap posisi-posisi Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Tenger yang mereka gunakan sebagai markas. Pada 24 November 1945, Kolonel McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar para pejuang menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Utara. Namun, ultimatum itu tidak diindahkan oleh pihak pejuang. Maka terjadilah insiden. Para pemuda melakukan penyerobotan terhadap kendaraan-kendaraan Belanda yang berlindung di bawah sekutu, dan penculikan pun sering terjadi. Lalu pada 25 November 1945, rakyat Bandung melancarkan serangan terhadap posisi-posisi sekutu dan Nika. Pertempuran terjadi di sejumlah daerah seperti Cihargelis, Sukajadi, Pasir Kalik, dan Viaduk, atau jembatan di atas jalan, serta balai kereta api. Pesawat Inggris menjatuhkan bom ke Lengkong Besar dan Cicadas. Di Lengkong Besar, tentara sekutu berusaha membebaskan tawanan Eropa. Lalu pada 27 November 1945, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu kembali menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, yaitu Mr. Datuk Jamin, agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Peringatan itu berlaku sampai tanggal 29 November 1945 pukul 12 dan harus dipenuhi. Jika tidak, maka sekutu akan bertindak keras. Namun, ultimatum kedua itu pun sama sekali tidak digubris, dan terjadilah beberapa pertempuran di Bandung Utara yang menyasar pos-pos sekutu di Bandung. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1946, pihak sekutu berencana memindahkan basis militernya dari Jakarta ke Bandung. Konvoi terpanjang dari gabungan terbesar tentara sekutu dihadang dalam perjalanan. Pertempuran pun bergejolak selama 5 hari. Pada tanggal 15 Maret 1946, sekutu datang ke Bandung dengan babak belur. Tercatat sekitar 115 tentara sekutu terluka parah dan 20 diantaranya terbunuh. Berdasarkan pada kerugian perang tersebut, Inggris memberikan ultimatum melalui pesawat perang untuk mengosongkan kota Bandung selambat-lambatnya hingga tengah malam pada 24 Maret 1946. Hal tersebut juga didasari oleh rencana sekutu yang menjadikan Bandung sebagai basis militer yang baru. Kemudian ada akhir pertempuran. Pertama tanggal 17 Maret 1946. Tanggal 17 Maret 1946, Panglima Tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stafford, memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil saja yang diperbolehkan tinggal. Kemudian pada tanggal 23 Maret tahun 1946, tentara sekutu di bawah komando Kolonel McDonald mengeluarkan ultimatum kedua. Bandung Selatan harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan milisi Indonesia. Tuntutan itu tentu ditolak dan dengan keras oleh TRI. Kemudian pada tanggal 23 Maret tahun 1946 pada pukul 21, bumi hangus kota pun dilakukan sebagian, yakni di Bancuy, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Dan gedung pertama yang dibakar adalah Bank Rakyat. Kemudian pada tanggal 24 Maret tahun 1946, eksekusi membumi hanguskan Bandung dilakukan pada dini hari. Dengan terbakarnya kota Bandung, maka sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markasnya. Serangan dan aksi pembakaran oleh pejuang yang yakin 200.000 orang dalam waktu 7 jam saja. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Warga yang hendak meninggalkan rumah membakarnya terlebih dahulu. Pasukan TRI mempunyai rencana yang lebih besar lagi. TRI merencanakan pembakaran total pada 24 Maret 1945. Namun rencana ini tidak berjalan mulus. Karena pada pukul 8, dinamit pertama telah meledak di gedung Indisi Restoran. Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan TRI melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu, Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bendung Lautan Api. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan.
Jadi pembumi hangusan Bandung dianggap sebagai strategi yang tepat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TNI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan dari pihak sekutu yang berjumlah besar. Pembakaran Bandung membuat sekutu tidak dapat memakai Bandung sebagai markas militer. Akibat dari kejadian tersebut, kota Bandung diselimuti dengan asap hitam yang mengepul tinggi dan membuat semua listrik padam. Peristiwa itu memiliki nilai-nilai kepahlawanan, yakni kesadaran sebagai bangsa merdeka, rela berkorban, dan semangat persatuan. Kesadaran sebagai bangsa merdeka menumbuhkan kesadaran tentang adanya kesejajaran dengan bangsa-bangsa lainnya. Rela berkorban yang dilakukan warga Bandung tak hanya berkorban harta, benda, dan nyawa, tapi juga kerelaan berkorban untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang menjadi miliknya agar tidak dapat dimanfaatkan oleh sekutu. Adapun nilai semangat persatuan terlihat dari tumbuhnya kebersamaan dari rakyat untuk bersama-sama dengan tentara keluar dari kota Bandung. Kemanunggalan tentara dengan rakyat ini timbul keduanya memiliki perasaan saling membutuhkan, serta sikap saling percaya, saling menjaga, dan juga saling melindungi. Selanjutnya ada tokoh-tokoh peristiwa yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Dari Indonesia sendiri, tokoh yang terlibat adalah ada Muhammad Endang Karmas, Mulyono, Datuk Jamin, Sultan Syahrir, Kolonel Nasution Muhammad Toha, Aceh Bastaman, dan yang terakhir ada Mayor Rukana. Sedangkan dari Belanda, tokoh-tokoh yang terlibat ada Brigadir McDonald, dan juga ada Letnan Jenderal Montagus Stoffel. Ya, itu adalah barusan dari hasil diskusi kelompok kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan atau penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.